terlalu lama itu akan berpengaruh. Gitu. Makanya dibatasi 2 periode. Itu tadinya itu untuk mengkritisi fase Soekarno, fase Soeharto. Iya, iya. Maka reformasi 2 periode. Padahal 2 periode saja sudah berantakan begini negara. Dia nggak ngerti ketika nanti jabatannya dia dapat, celaka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Klik Aja. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu luar biasa. Beliau bukan hanya sesepuh atau tokoh di Muhammadiyah, tetapi juga di kalangan organisasi Islam di Jawa Barat khususnya. Pada kali ini kita akan berbincang tentang literasi perlawanan bersama, saya panggilnya Kang aja ya. Ya, Kang Rijal Fadilah. Mangga, Kang Kelik, mangga. Tapi namanya Kang Rijal, orang Pak Haji Rijal atau apa gitu, Kang Rijal Fadilah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap Kang Kelik. wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah melewati rangkaian muktamar yang panjang dan melelahkan gitu ya, di hadapan nanti Buddha Museum juga ke depan, tapi Bapak memiliki energi yang energizer lah, terus saja bertahan kuat, bahkan juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya menyempatkan diri hadir bersama kita membincangkan sebuah kebudayaan, sebuah budaya yang tidak boleh hilang selama aktivitas manusia, yaitu tentang literasi. Tapi sebelum itu kita ngobrol back jauh ke belakang dulu, Pak. Mohon. Sebenarnya sejak kapan Bapak senang menulis itu? Ya mungkin sejak mahasiswa ya sekalian memang menyelesaikan tugas-tugas kampus gitu kan, Pasti tapi dengan juga menulis. karena aktif dalam ke dunia kemahasiswaan gitu kan, juga dalam keorganisasian, termasuk juga sudah aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kan, mahasiswa tuh gitu ya. Jadi menyempatkan juga nulis-menulis gitu sedikit lah waktu itu ya, sesuai dengan konten yang diperlukan saat itu itu masih mahasiswa. Tema-tema kemahasiswaan dulu waktu itu. Ya waktu itu mah Agama juga. agama, terutama setelah kalau mendalami tidak, tapi lebih mencoba mengentalkan nilai-nilai keagamaan, ya itu yang menjadi basisnya. Itu Pernah basis ikut lembaga pers atau? pernah waktu itu di kampus ya, lembaga pers mahasiswa. Kemudian di Masjid Al-Jihad Unpad kan gitu, di situ ada medianya, ya ikutlah di Sering mengurus ya mengurus di redaksi ya di situ di medianya masjid gitu, masjid kampus. Jadi terasah Pak ya. Ya itu aja. Jadi apa ya, senang saja dalam rangka dakwah gitu. Jadi begitu mengenal agama, coba kita kentalkan bahwa tidak bisa tidak, kita harus berada di ruang dakwah gitu. Sehingga salah satu sarana dakwah adalah media ya tulisan itu. Tapi Kang Rijal ini terkenal juga orator ulung. Tak juga. Ulung enggak. Sejak lama itu kan saya sering lihat Kang Rijal ini berorasi dulu zaman kampanye gitu, disebut Singapodium. Itu ada relasinya nggak Pak antara menulis dengan orasi itu? Ya relasi pasti ada, ya, tapi nggak selalu harus satu paket yang sama gitu. Kadang-kadang maksudnya kadang-kadang ya, kalau orasi ya tema-tema orasi gitu kan. Ya, kalau masalah menyangkut kemahasiswaan ya mahasiswa gitu kan. Kemudian kalau masalah politik kita orasi gitu kan, atau masalah keumatan kita orasi juga, ya tentu
mungkin tidak mesti harus tertuang di dalam bentuk tulisan gitu, karena itu bahasa lisan ya, Ya, itu ya. udah bahasa lisan gitu. Jadi Tapi mendengar Kang Rijal berorasi itu runut. Kayak kita sedang membaca gitu dari pembukaan hingga ke penutup itu apa namanya? Ya runut gitu strukturnya. Apakah kebiasaan menulis dengan struktur itu jadi terbawa ya ke orasi gitu? mungkin cara ya frame berpikir saja. Ah, Gitu, kita punya frame berpikir ya harus tentang mukadimahnya bagaimana ya, gitu ya, kan, ya. kemudian substansi atau isi itu kan, kira-kira konklusinya apa sih gitu yang harus disampaikan sebagai pesan yang kira-kiranya bisa melekat gitu kan kepada siapa yang mendengarkan pesan itu. Jadi di akhir gitu kan, jadi supaya ada kesan tadi. Jadi itu sebetulnya hanya settingan berpikir saja gitu. Jika ketika dituangkan ke tulisan kan polanya bisa berbeda. Kalau tulisan yang agak panjang nggak bisa seperti orasi Iya, gitu. iya. Lebih mudah mana menulis dengan berorasi? Sama ya. Kalau sekarang mungkin ya, Iya, iya, kalau dulu mah nulis ada susah tuh, lebih susah iya. menulis kan gitu, karena menulis itu pilihan diksinya gitu kan, atau ya mungkin referensi kita juga harus cukup gitu kan. Tapi kalau menyampaikan, terutama penyampaian yang pendek, ya kira nggak referensi cukup terbatas saja gitu Iya, kan. Tapi kita olah dengan formulanya. Gitu. Itu kalau menyampaikan dengan bahasa lisan. iya. Tapi dulu fokus tulisannya agama. Ya enggak juga, campur gitu. campur Dari juga. dulu campur, seperti sekarang aja campur gitu. Sehingga tulisan itu mana, cuman harus cara pandangnya, cara pandangnya kalau menurut saya wise atau sia-sia kalau kita menulis atau kalau kita menyampaikan gitu kan tidak berbasis agama gitu. Gitu kan, rugi menurut saya mah Ya, gitu. ya. Bagaimana walaupun narasinya tidak mesti narasi dengan dalil Ya. gitu, nas misalnya nggak usah, Tapi cara tapi pandangnya. cara pandang itu cara pandang yang berbasis moral gitu kan, berbasis agama ya, karena memang perintahnya begitu sih, ikro gitu, ikronya harus bismi robika Oh, gitu. Jadi kalaupun kita membaca itu harus dengan bismi robika, dengan nama Allah. Gitu. dan menulis pun sama. Menulis juga sama. Jadi kalaupun kita pakai narasi ke sana ke sini gitu kan, meskipun tadi tidak pakai dalil, tapi harus ada pesan. Pesannya itu tadi, mana yang ma'ruf yang harus kita ajak, gitu kan, mana mungkar atau mungkarot yang harus kita cegah. Karena harus pendekatan dakwah gitu. Kalau saya takut rugi gitu kalau kita tidak menisbahkan pada aspek amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan sekedar menulis asal jeplak aja. Tidak gitu. Kalau takutnya tidak bermakna itu kan, tidak berpahala. Kalau lebih dalamnya ya kita kan rugi atuh gitu saya mah. Betul. Gitu kalau hanya sekedar ekspresi apa ahwa atau hawa nafsu kita gitu kan, kepandaian kita ingin kita buktikan, ingin kita tampilkan. Saya kira kalau hanya begitu, kalau menurut Sia-sia. subjektif gitu ya, subjektifnya saya tuh Kang Klik nggak bermakna gitu. Beda ini. Beda. Aku ragu tuh. Jadi emang kalau yang berbicara Ustadz ya gini. Enggak juga. Bukan juga. Tapi memang betul Pak. Jadi kadang banyak penulis yang hanya menulis aja gitu. Dia menguraikan unek-uneknya, pikirannya. Tapi entah apakah ada dilandasi tadi Bismillahirrahmanirrahim atau tidak. Tapi ini sebuah yang baru, makanya ini tema kali ini sangat tepat, literasi perlawanan. Sejak 2018 mah mulai menulis politik ini secara setiap hari. Luar biasa. Berarti 18, 19, 20, 21, 22, 4 tahun. 4 4 kali tahun. 300 berarti
1.500, artikel. 1.400 Kurang tulisan. lebih lah, kurang lebih. 10 buku 1.400, kan? 10 buku, mau ke 11. Ya Pak Klik ya nanti sedang nyusunnya. Aduh. Teman-teman klik aja, ada 1.400 hampir ya tulisan yang ditulis Pak Rijal setiap hari. Dan kita pasti tiap subuh dapat link-linknya itu, link-link apa, tulisan-tulisan dari berbagai media yang memuat tulisan Pak Rijal. Sekuat itu Pak energinya, Pak. Iya, kalau sudah biasa kan jadi simple gitu. Saya kira nggak membutuhkan energi yang terlalu besar gitu. Kalau awal ya aler angfang iswer katanya ya, permulaan itu susah gitu. Tapi kalau sudah biasa sebenarnya nggak terlampau sulit, walaupun perlu dipertanggungjawabkan gitu Iya, kan iya, iya. tentang validitasnya gitu kan dari apa yang kita tuangkan itu. Jadi perlu referensi juga, mencari juga gitu. Tapi tidak seberat yang diduga bahwa menulis itu susah gitu. Kalau memang sudah frame-nya aja gitu kan, menulis apa, masalah apa sih begitu Iya, kan. iya, iya. Nah, masalah apa, kemudian itu akan jadi inti misalnya ke bahasan. Tapi kan tinggal nyari nanti kira-kira awalnya apa dulu ya gitu, dan kemudian pesan akhirnya apa gitu. Ini sebenarnya hanya 3 bagian saja gitu. Iya, iya, iya. Yang penting menemukan untuk substansinya dulu gitu. Apa sih yang mau diinformasikan itu gitu kan? Apa yang kira-kira ini bermakna enggak gitu kan, kalau itu terinformasikan gitu. Kalau misalnya itu udah dapet itu, tinggal variasi aja. Plus referensinya. Referensinya bantu gitu Tapi kira-kira. kan memilih tema berbeda setiap hari. Itu kan Nah, makanya kalau itu kan begini, ini yang mungkin saya temukan nih Kang iya. Klik. Ini kan modalnya ya HP. Sebetulnya modal utamanya HP. Semua menulis di HP. HP, sehingga perkembangan apa itu ya kita lihat dari HP itu. Iya, Itu iya, iya. handphone kita. Mungkin dari WA yang masuk ke kita gitu, dari grup, dari apa, tek, dari situ dapat gitu kan. Nah, ini penting ini gitu untuk diberi Tapi kan sehari itu penekanan. ada banyak hal penting yang masuk di WA, berita, dan lain-lain, Pak. Nah, memilih angle itu yang diangkat. Ya, ya dulu ya, apa sense-nya dulu Oh, kita. Ya, kalau sense-nya politik kan gitu. Sense-nya politik berarti dimensi itu. Satu. Yang kedua, tujuan kita memperbaiki gitu kan. Dengan sense political sense kita itu ingin memperbaiki. Berarti siapa sih sumber yang harus kita kritisi supaya jadi baik tadi? Ternyata kalau tarik-tarik mengkerucut ya banyaknya ke pemegang kekuasaan. Itu sehingga kita bisa memilih nanti di berita-berita itu yang tersampaikan oleh pemegang kekuasaan. iya, Itu baik menteri gitu kan, mungkin juga birokrasi atau mungkin presiden. Gitu, hal-hal yang sensitif. Wah, ini nggak benar nih gitu kan. Wah, ini apa berprasangka ini kepada ini fitnah kepada umat gitu misalnya. Wah, ini nggak bisa kita biarkan gitu, harus kita kritisi gitu. Nah itu kalau ke sana saya kira menyeleksinya mudah haha. gitu. Kalau tanpa adanya itu pilihan angle jadi susah gitu. Jadi Kan itu dulu Pak. tulisan-tulisan Bapak itu kan banyak yang mengkritik ya, Pak ya. Ya, Mengkritisi lah, betul. mengkritisi. Tapi tujuannya memang untuk memperbaiki. Ya, karena kita tadi basisnya harus dakwah dulu. Dakwah itu kan 2 dimensi, amar ma'ruf, nahi mungkar gitu. Pada aspek-aspek ma'rufatnya gitu kan, apa yang telah diproduk oleh umat itu harus kita perkuat. Itu apa-apa yang dihasilkan oleh umat kita perkokoh oleh masyarakat gitu kan. Kebanyakan perkuat itu. Tapi yang sifatnya menekan, menindas, menzalimi gitu kan, aspek keumatan, aspek kerakyatan itu nggak benar tuh gitu. Kita harus kritik, Mengingatkan. mengingatkan. Jadi sebetulnya kebenaran, keadilan, kejujuran itu benar menurut
keyakinan kita, Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah gitu kan, dan nilai-nilai moral yang bisa dikaitkan dengan itu. Kemudian tadi keadilan, karena lawannya kezaliman gitu kan, ya kita harus melawan kezaliman gitu kan. Jadi literasi ini adalah literasi untuk melawan kezaliman atau memperjuangkan kebenaran, bolehlah gitu kan, tadi itu kebenaran, keadilan, kejujuran. Karena faktanya di ruang politik ini kebohongan merajalela, itu seolah-olah juga menghalalkan segala cara. Itu. Jadi al-ghayah tubariru al-wasilah. Itu goyah itu tujuan menghalalkan wasilah, menghalalkan cara. Ini seolah-olah menjadi hukum politik. Nah, itu yang menurut saya berbahaya kalau politik diperlakukan seperti itu, sedangkan objek politik adalah masyarakat atau rakyat atau umat. Harusnya berpolitik itu seperti apa, Pak? Ya, politik itu kan kalau dalam agama amanah. Iya kan? Innaha amanah gitu. Kalau Nabi menyebutnya begitu. Kalau konteksnya kekuasaan, maka innaha amanah. Itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati hizyun. Yaitu di akhiratnya nanti bakal celaka dan hina serta penyesalan. Itu ila man akhadha bihaqiha wa adaladzi alaihi fiha, kecuali yang mendapatkannya hak gitu dan mengalokasikannya adil. Gitu. Jadi taksis tuh namanya dalam beragama itu pengecualian. Hukum umumnya kekuasaan politik itu adalah hizyun wanadamah gitu kan. Jadi membuat orang menyesal nanti gitu. Anda punya jabatan apapun di dunia ini menyesal dulu nanti di akhirat. Itu kecuali itu ila man akhadha bihaqiha, yang mendapatkannya hak dan menunaikannya adil. Selain itu celaka semua. Makanya kadang-kadang suka kita tertawa gitu kan, orang pengen jadi ini, jabatan ini, kekuasaan ini itu. Yang Anda cari itu adalah kehinaan dan kecelakaan. Jadi kadang-kadang lucu gitu, atau kita juga ada rasa prihatin lah orang top. Pilih saya, gitu, saya hebat, saya biar. Ya, artinya boleh saja untuk yang punya kapasitas dan pantas. Tapi yang nggak pantas juga ikut-ikutan begitu. Gitu. Menurut saya kasihan. Dia nggak ngerti ketika nanti jabatannya dia dapat, celaka dia. Itu. Dia nggak akan bisa mendapatkannya hak nggak. Kalau dia tidak punya kapasitas, tidak berhak. Itu. Baik itu misalnya menteri ini, nggak pantas kok menteri. Contohnya eksplisit itu kan. Menteri Pendidikan misalnya sekarang Pak Nadiem itu bukan the right man on the right place gitu, nggak pantas dia, misalnya celaka itu. Dan lihat kebijakan-kebijakannya juga yang bisa mencelakakan. Presiden Pak Jokowi juga menurut saya emang nggak pantas gitu, nggak hak. Makanya kalau lihat lagi proses pemilihannya gitu kan, indikasi-indikasi ketidakberhakannya itu cukup menonjol. Antara. Seperti itu gitu. Jadi kenapa? Apalagi mau lagi sekarang 3 periode, 4 periode gitu kan. Padahal 2 periode saja sudah berantakan begini negara. Ini contoh gitu ya. Contoh berkaitan dengan bahwa kekuasaan atau politik itu kan amanah yang bisa mencelakakan kehidupan nanti di akhirat. Jadi bukan sesuatu yang fropan ya. Duniawi ya. Politik makanya itu kita harus melihat. Kan memandang orang-orang yang berpolitik itu hanya untuk jabatan sesaat, jadi eksekutif. Nggak bisa, jadi... Pak. Makanya harusnya lihat lagi di ayat kemarin harus berbasiskan kepada ayat gitu, ayat kauniyah, ayat maupun ayat yang termaktub gitu kan. Seperti kalimah innallaha ya'murukum an tuwadul amanati ila ahliha. Itu kan amanah Allah gitu, soal kekuasaan itu. Ini amanah loh, tunaikan.
alokasikan kepada yang berhak. Itu perintah Allah itu. Innallaha ya'muru, gitu kan. Kemudian juga wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau engkau menegakkan hukum, maka tegakkan dengan adil, tidak hukum dan keadilan. Itu sebagai contoh amanat Allah gitu. Jadi ruang politik itu nggak boleh juga steril, nggak boleh profan tadi gitu kan, semata-mata kepentingan duniawi. Ya untuk orang yang tidak beragama boleh, memang segitu kapasitasnya. Iya. Tapi bagi kita gitu kan yang tahu sedikit lah tentang konteks keagamaan, harus proporsional dan pas menempatkan politik dan kekuasaan itu untuk apa? Itu berkuasa dan amanah kekuasaan itu kemudian mau diapakan? Itu jangan sampai kemalinaan. Gitu. Makanya pemirsa kenapa kita harus ngaji itu. Kalau ngajinya cuman di pinggir masjid ya nggak sampai sini ngajinya saya. Ya, memang masalah politik itu kan kadang-kadang dekat ke hawa nafsu ya. Gitu, dekat ke hawa Kalau nafsu, misalnya seperti Pak Jokowi yang jadi presiden, kemudian ada menteri yang nggak pas. tidak pas gitu. Apakah itu emang amanah Allah, Pak? Atau Ujian. Jadi semua itu kita diuji. Kadang-kadang orang yang tidak pantas bisa memerintah. Itu diuji gitu. Jadi ujinya kepada siapa? Ya kita. Gitu. Termasuk juga meluruskan enggak gitu perilaku yang salahnya. Ketidakpantasan itu diwujudkan dalam kebijakan yang salah. Kan gitu. Nah ini di sini maksud saya itu pintu masuknya. Gitu. Ketika lihat, wih keliru nih. Wih ini tidak populis dalam pengertian tidak berorientasi kepada kerakyatan. Apalagi, woi ini menyingkirkan agama ini, nggak bener ini, ya, kita luruskan. Nah itu namanya tadi mencegah kemungkaran. Itu bisa dengan tangan, gitu kan. Man ro'a minkum munkaron, gitu kan, fal yughayirhu biadih, gitu. Fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi. Nah, dengan biliad itu, dengan tangan itu bisa satu dengan kekerasan, pukul lah gitu kan supaya dia sadar gitu kan bahwa Anda salah nih. Itu kan, atau dengan kekuasaan lagi karena namanya yad itu kan kekuasaan, orang menginterpretasi luas, atau dengan tulisan dengan tangan. Kalau saya melihatnya ini juga produk biliad gitu. Kalau saya dengan salah satu literasi itu adalah alat juang. Tadi kalau literasi perlawanan, tapi mungkin lebih luasnya literasi perjuangan. Gitu ya, perjuangan lah yang penting lah. Salah satu alat juang itu tulisan. Tulisan itu karena tangan. Kalau sekarang mungkin dengan alat ya klik-klik gitu. Dan Pak Klik ini, Kang Klik ini dalam rangka perjuangan gitu. Jadi channel kita ini channel perjuangan. Klik gitu. Itu kan tangan. Itu biliad itu. Jadi kita harus luas juga mengubah kemungkaran maknanya tadi. Apalagi sekarang HP kerasi. Nah, HP kerasi itu dari HP, oleh HP, untuk HP. Ada satu kerasi baru. Sekarang kita ingin mengingatkan istana nih. Lewat HP saja, nggak usah datang ke istana. Iya kan? Dia baca itu, apalagi yang menyangkut nanti kepentingannya. Mungkin dengan stafnya, anunya gitu yang diberi bagian tugas. Ada yang tugasnya untuk lihat medsos. Pasti ada itu. Pasti ada. Nah, kesempatan masukin di situ. Untuk gitu menyampaikan. Kan? Untuk menyampaikan. Jadi ada kratein, ada kerasi gitu, ada kalau kekuasaan. Ketemu kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Jabatan makin tinggi, makin olo-olo. Ditemuinya gitu kan. Banyak birokrasinya. Susah. Pakai ini aja. Di rumah saja. Atau dari kamar tidur. Beri kegoleran gitu. Jadi kan. Memang
tulisan bahkan ada yang menyampaikan tuh tulisan Pak Rizal itu bukan mengkritisi lagi, tapi sudah hate speech, sudah ujaran kebencian, nggak sampai ke sana. Saya kira enggak. Kalau benci itu kepada orang, gitu ya. Tapi kalau kepada perilaku, enggak. Memang perilakunya salah, kebijakannya salah. Kita apa pentingnya membenci Pak Jokowi? Nggak ada gunanya kok, gitu kan? Kalau orang goreng sate. Tapi kalau kita mengkritisi kebijakannya, kereta cepat, nggak bener itu menurut saya. Ongkoh Jakarta Bandung, tapi ibu kotanya dipindahkan ke Kalimantan, gitu kan? Jadi bagaimana Jakarta menjadi sentral? Orang Jakarta aja mau ditenggelamkan, tapi kereta dibuat itu, gitu kan misalnya. Belum lagi biaya yang tadinya katanya tidak menggunakan dana APBN, kemudian toh malah jadi APBN. Padahal itu B2B kan, bisnis to bisnis. Jadi nggak ada hubungan dengan negara. Tapi akhirnya kan nggak benar kebijakan begitu. Jadi apa kita benci pada Jokowi? Nggak ada gunanya membenci Jokowi. Iya kan? Tapi menyalahkan kebijakannya penting. Karena kita harus menyelamatkan uang rakyat. Menyelamatkan gitu kan. Rakyatnya sendiri. Jangan sampai mereka menjadi korban. Karena uang itu nanti kan harus bayar. Yang bayar siapa? Pak Jokowi kan selesai besok. Iya. Gitu kan. Tapi itu hutang terus. Tapi hutang kan terus. Jadi kalau memang tidak melibatkan rakyat di dalam pengambilan kebijakan, gitu kan, dan dampaknya besar. Kalau orang mau berhenti sebentar juga. Jadi kalau persepsinya hate gitu ya, benci, buat apa benci? Nah, benci hanya menjelekkan kita sendiri. Oleh karena itu pandangannya kepada apa yang diputuskan produknya itu kalau dalam dakwah itu ada ungzur gitu kan, makol wala tangzur mankol. Tuh lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Itu kaidah gitu. Jadi sama saja kalau yang produknya Pak Jokowi bagus, support kita, dukung. Cuman sayangnya jelek, banyaknya jelek, gitu. Yang bagaimana kita mau mendukung, gitu kan? Dan harus ada yang meluruskan, gitu. Sebetulnya itu kalau orang menilai selalu melihat buruk pada Pak Jokowi, enggak, buat nggak ada gunanya benci pada Pak Jokowi. Nah, apa coba? Gunanya enggak ada, sebagian orang dapat untung gara-gara eta. Kalau nyeri hati, hate jadi hati nyeri. Enggak ada gunanya, bukan. Itu terlalu naif. Gitu. Kalau pandangan begitu mah terlalu naif. Saya Pak gitu kan. Minum dulu Pak. Supaya nggak naif. Allah Akbar. Jadi saya tuh sering beberapa kali menemani Pak Rizal ke mana nih ya, ke kota mana atau ke pengajian mana. Jadi ketika saya masih scroll HP tuh nih, lihat apa, medsos apa. Nah Pak Rizal itu kalau gini tuh berarti sedang ngetik. Atau kalaupun sedang makan, dia HP simpan di sini, kemudian dia sambil makan ya sambil meneruskan tulisannya itu. Itu nggak buyar itunya Pak, apa namanya, konsentrasi. Ya insya Allah ya enggak ya, gitu. Kita berbagi lah, gitu kan, berbagi antara makan dengan HP. Adil. Kalau HP ditinggalkan makan terus, kasihan, nggak adil. Artinya soal proporsi saja. Gitu. Dan toh nggak selalu kita selesaikan sini gitu kan, sedikit gitu kan, ya makan nanti ada lagi ide lagi gitu kan, lagi ya gitu. Gitu aja. Itu mah bukan hanya soal HP, sebenarnya orang juga punya perhatian yang beragam. Iya kan kadang-kadang
dari ketika makan pikiran kemana-mana Iya, kan, tetap itu aja itu. tetap aja itu mah gitu ya. Kalau kita lebih produktif kan lebih bagus. Jadi sebenarnya sih hanya ingin menjadikan alat produk teknologi ini efektif dan produktif, itu bisa bermanfaat. Makanya tadi bisa nggak ini jadi kekuasaan, itu kan. Iya, iya, HP ini, makanya ada tulisan di situ HP kerasi, iya, kan gitu. iya, Ada salah satu tulisan tentang HP kerasi. Artinya dengan HP ini ada kekuasaan yang bisa berpengaruh gitu. Loh, terutama di bidang politik, di bidang budaya, agama juga bisa. bisa. Bisa, asal mengoptimalkan produk ini. Kembali tadi ke tulisan-tulisan Bapak ini, Pak. Ya, Sebenarnya apakah yang harus dilakukan gitu, Pak, untuk pemerintah sekarang? iya. Ini kan buku pertama politik ya. Iya, Kalau ini kan ada buku-buku agama ya. agama ya. Ada buku agama soal haji, dimensi haji, seorang Iya. terakhir masuk surga, ada Mata air. bahagia menuju tanah suci, mata air kan, Iya, syariah artinya itu. Iya. Itu jalan menuju mata air itu syariah. Syariat itu artinya jalan menuju mata air. Ah, Orang keluar dari syariah itu jalan menuju air mata. Kesedihan, kepedihan. Iya, Syariat itu untuk menyelamatkan. Karena itu mata air yang menyejukkan. Itu kalau dari Telaga Kausar. telaga Iya, iya. besar itu nyaman lah. Iya. Nah, lihat sekarang di aspek politik buku pertama apa? Politik licik. Mm-mm. Itu. Ternyata gitu proses politik ya di tahun 2018 menuju 2019 itu berdimensi licik. Itu dimensinya itu licik. Unfair ya. Iya, unfair. Tidak fair. Misalnya nih ambil aja contoh di dalamnya ada ya. Misalnya presidential threshold 20%. Kita bisa jadi capres kalau dukungan 20% pemilu dulu. Orang capresnya sekarang, pemilunya yang dulu. Nggak fair. Satu. Yang keduanya, dengan 20% membatasi kandidat. Dari sekarang pun masih Masih berlaku, makanya gagal upaya untuk judicial review ke MK udah beberapa Udah kali 30-an. 30-an kasus semuanya gagal, tolak gitu kan. Ada yang karena legal standing, ada yang memang substansi. Tapi intinya pemerintah lah gitu ya melalui MK, walaupun MK itu badan judisial, tapi nggak bisa dilepaskan dari kepentingan politik juga, tidak berkehendak gitu, tetap mempertahankan 20%. alasannya mereka itu Alasannya sebetulnya ingin juga melakukan penyederhanaan penyaringan. itu kan, jadi partai politik yang bisa berhimpun bisa menentukan, jadi nggak boleh banyak, nggak boleh masing-masing satu. Sebetulnya begitu filosofinya, seperti benar gitu ya. Tapi kan jadi menutup kesempatan yang lain untuk gitu. Kalau yang lain jangankan partai politik, independen aja boleh. ya Ya, Pak, presiden nggak boleh ya Pak? Presiden nggak boleh. Itu kan licik. Iya. Makanya saya tulisan kenapa judulnya politik licik, soal 20% itu licik. Saya itu satu tuh soal 20%. Yang kedua soal presiden tidak mundur atau tidak cuti. Ketika Dia menjalankan, Pak Jokowi nggak cuti 2019, dia presiden 2014 sampai 19 kan, melanjutkan, harusnya cuti. Kalau nggak cuti, dia menguasai alat-alat kekuasaan, polisi, TNI, intelijen, itu kan birokrasi, masih tetap diperlakukan. Hari lawannya gitu harus kan. cuti. Bukan hanya cuti, tapi kalau nggak seimbang, dia petahana gitu kan dengan segala kelengkapannya. Kayak ini Pak Kangklik, kayak gladiator, gitu kan. Jadi si gladiator milik raja dengan gladiator yang budak, gitu kan. Yang gladiator raja itu pakai pakaiannya lengkap, gitu kan. Senjatanya lengkap. Itu nggak pakai baju. Nggak pakai baju besi, nggak pakai apa-apa, buka. Yang ini dikawal sama singa, gitu kan. Kadang-kadang sama anjing lapar,
dikawal gitu untuk melawan gladiator budak. Seperti itu. Itu licik nggak? Iya. Licik. Itulah yang terjadi dalam Pilpres gitu. Pilpres 2019. Pak Jokowi ini pakai baju besi, Iya. punya tombak, punya Pedang. pedang. Lawannya cuma punya pentungan. Iya. Itu dana terbatas lawan. Ini Taipan bisa digerakkan Iya. karena dia presiden. Iya. Karena dia presiden. Nah, jadi licik gitu. Ya, menurut saya itu satu contoh gitu kan, soal 20%, soal tidak cuti gitu, sehingga wajar kalau 2018 tadi gitu kan menuju 19 kita sebut politik licik. Licik di dalam, nah akhirnya produknya adalah produk yang tidak halal karena berbasis kelicikan gitu. Akhirnya KPU-nya ikut bermain dalam kelicikan. Wasit yang harusnya menjadi Netral. penengah netral, wasit ikut bermain, termasuk ke MK-nya. Itu makanya prosesnya sampai ke 2019 itu dihasilkan presiden yang nggak halal. Gitu. Jadi apa filosofi kenapa harus ada politik licik? Iya. Iya. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu tahun 2018 akhir Desember. Desember itu kemudian kan Desember, Januari, Februari, Maret, dan April salah. Jadi 4 bulan lah kita tuangkan dalam bentuk tulisan harian. Gitu. Dari mulai Desember Pak. Pak jangan semua diungkap nanti Enggak biar lah. pembicara pemirsa nyari aja bukunya. Contoh itu baru buku pertama. Jadi buku pertama ada 10 buku yang lain Ya Allah. dan menuju buku ke-11 nanti ya tahun depan lah. Tapi sampai kapan Pak Bapak akan terus mengkritisi pemerintah ya? Bukan saja ini bukan mengkritisi Pak Jokowi pribadi tapi mengkritisi pemerintah sebetulnya kan Pak ya? Ya, Kebijakan. biasanya kan ada marhalah ya, ada etape. Jadi etape marhalah 2019 ini, kita kan tidak mengkritisi yang 2014 sampai 15 walaupun bisa saja. Enggak lah, biarlah itu memang periode pertama gitu. Jadi trial and error lah, silahkanlah. Begitu dia ingin, sebetulnya sudah cukup, makanya ada tulisan juga enough Pak Jokowi, enough. Gitu. Cukup Pak Jokowi, cukup, satu periode itu udah cukup. Ternyata berdasarkan penilaian kapasitas, gitu kan, dan manfaat untuk kepentingan bangsa ini, gitu kan. Nah, cukuplah satu periode, pengen 2 periode, gitu. Tapi dengan cara licik tadi, gitu kan. Ya akhirnya jadi, gitu kan. Sekarang ingin 3 periode lagi, oh kita harus kritisi, gitu. 1 periode aja cukup, 2 periode oke lah itu bonus, gitu. Kalau mau 3 periode berlebihan, israf itu, gitu. Mungkin marhalahnya ya sampai ini dulu saja lah gitu. Kalau jadi misi kita 2 periode selesai gitu kan 2024. Mungkin selesaikan dulu lah tulisan kita gitu untuk meluruskan ini ternyata tidak mudah gitu kan. Tapi sekurang-kurangnya ikhtiar kita lakukan. Mudah-mudahan 2024 bisa selesai. Nanti kita cari apakah mau fokus ke tulisan keagamaan kembali gitu kan, atau kita combine gitu kan antara tulisan yang di Saya tuh lihat lagi nih Pak dari Presiden Soekarno ke Pak Harto terus era reformasi itu selalu aja ada pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang unpopulis gitu Pak, yang kadang-kadang tidak berpihak gitu kepada rakyat semestinya. Dulu waktu kenaikan BBM itu kan sering kali gitu. Mungkin kan itu berulang kembali di pemerintahan-pemerintahan ya berikutnya. itu karena terlalu lama. Itu biasanya ketika awal-awal bagus gitu ya, seperti Bung Karno di masa kemerdekaan apa enggak hebat gitu kan. Tapi ketika masuk ke setelah dekret presiden menjadi otoriter gitu kan, jadi demokrasi terpimpin, udah jelek tuh karena lama. Jadi
azasnya begini Kang Gelik. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, kata Lord Acton. Kekuasaan itu cenderung korup. Orang diberi kekuasaan cenderung. Kalau kekuasaannya absolut, gitu kan, karena lama, karena besar, karena pasti korupsi. Gitu. Nah, korupsi di sini bukan berarti hanya korupsi uang, tapi korupsi kekuasaan. Jadi terlalu lama itu akan berpengaruh. Gitu. Makanya dibatasi 2 periode. Itu tadinya itu untuk mengkritisi fase Soekarno, fase Soeharto. Maka reformasi 2 periode, gitu ya. Nah, di situ gitu 2 periode. Sekarang ada upaya 3 periode. Ini kan karena itu berarti sudah masuk ke corrupt itu tadi. Gitu, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Sudah absolut ya Kalau absolut. Jadi kalau Pak Jokowi masih ingin 3 periode, itu korupsi. Itu kalau menurut saya gitu. Kebayang waktu Pak Harto zaman periode ketiga juga kayak gitu mungkin. Sebetulnya begitu, Pak Harto itu ada fase naik, fase turun, fase merakyat ada. Bagus kepada umat ada. Harusnya berhenti di saat-saat lagi bagus itu husnul khotimah. Tapi biasa lingkaran itu kan takut orang kalau bersandar gitu kan, sandaran jatuh ikut jatuh. Supaya dia nggak jatuh tetap bersandar, terus diojok-ojok supaya tetap berdiri. Gitu. Nah itu Harto. Atau mungkin juga Pak Jokowi seperti itu juga. Sama juga, itulah oligarki. Begitu, Pak Jokowi itu bukan pemimpin yang kuat, pemimpin yang lemah. Tapi kok seperti kuat? Karena ada oligarki, oligarki politik, oligarki ekonomi, gitu yang ada di sekitarnya, gitu yang memainkan drama, memainkan wayang, itu dalang, itu oligarki namanya. Nah oligarki, makanya di buku yang terakhir itu kan penjajah itu bernama oligarki. Jadi Indonesia ini sedang dijajah sekarang. Oleh oligarki. Gak kerasa sama kita. Gak terasa gitu. Karena ini penjajah. Kita gak lepas dari warna kulit lah. Karena apa? Negara kita kan negara demokrasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ada nilai demokrasi. Kerakyatan gitu kan. Yang berdaulat rakyat. Tapi sekarang enggak. Yang berdaulat sekelompok orang, oligoi, oligoi itu kelompok, gitu. Nah, jadi yang berdaulat jadi kelompok, berarti kan mencuri kedaulatan itu. Dan itu sudah bertentangan dengan yang menjadi misi, gitu kan, berbangsa bernegara atau pesan dari the founding fathers yang ingin negara ini harus negara demokrasi. Prakteknya oligarki. Nah, gitu, Pak. Politik ideal menurut Bapak gimana? Sebetulnya, tadi yang amanah itu ya. Sebetulnya konteks personnya amanah, gitu ya. Tapi rumusan yang sudah ada, Muhammadiyah ini kan menegaskan bahwa Pancasila itu darul ahdi wa syahadah itu ya. Negara Pancasila adalah darul ahdi wa syahadah. Itu untuk saat ini itu sudah bagus konsepsi itu, konsepsi ketuhanannya, konsepsi kemanusiaannya gitu kan, kebersamaan, kemudian kerakyatan, keadilan gitu ya, yang rumusan-rumusan narasinya cukup, dan karena itu juga tidak bisa dilepaskan dari sumbangsi umat Islam. Gitu, termasuk Muhammadiyah kan, tokoh Muhammadiyah yang telah memberi kontribusi sehingga membuat narasi ideologi itu udah bagus itu, hanya tinggal menjalankan. Nah, makanya syahadah itu ahdun. Pancasila itu adalah kesepakatan kita, konsensus ya, tapi konsensus akan bernilai semantik kalau tidak diaplikasikan, nggak diimplementasikan. Nah, implementasi atau aplikasi itu syahadah. Makanya darul ahdi wa syahadah. Itu nggak cukup darul ahdi.
ada wasyahadah, tuntutan untuk mengimplementasikan itu. Jadi untuk saat ini itu ideal. Tapi sekarang rongrongan terhadap Pancasila ini juga kan muncul dari kelompok-kelompok yang punya hubungan kekuasaan, bukan dari rakyat. Itu bukan dari umat Islam. Umat Islam hanya tertuduh malah. Gitu kan, hanya menjadi sasaran fitnah. Sebenarnya yang ingin merusak itu adalah elit-elit gitu, kekuasaan. Contoh soal HIP, RUU haluan ideologi Pancasila. Tapi itu adalah penyimpangan dari ideologi Pancasila. Jadi haluan ideologi Pancasila menjadi halawan, dihalau. Ideologi Pancasila dihalau. Sampai kan pada waktu itu rumusan Pancasilanya 1 Juni. Jadi Pancasila bukan 18 Agustus, bukan Pancasila yang ini. Yang dimaksud itu Pancasila yang sila ke-1-nya kebangsaan. Ketuhanannya yang kelima, berkebudayaan lagi. Gitu. Jadi ada penyimpangan. Itu namanya penggerusan nilai-nilai ideologi bangsa dan negara. Emang ada Pak, ada perbedaan Pak. Kalau urutan 1, 2, 3, 4, 5 dalam Pancasila itu? Oh, berbeda. Namanya sangat krusial gitu. Sangat. Walaupun bagaimana itu adalah pilihan sampai ke sila-sila itu. Pilihan. 1 misalnya, ketuhanan yang Maha Esa. 1 itu prima causa. Gitu ya. Walillahi akibatul umur. Semua urusan itu harus berorientasi pada ilahi. Konsekuensi negara bertuhan adalah bahwa Tuhan punya otoritas. Itu. Dan bukan rakyatnya. Bukan. Kalau rakyat yang keempat. Itu. Yang ke-1 harus Tuhan dulu. Dan itu yang esa. Sehingga ketika bicara tentang Tuhan Esa, kaum muslimin gitu kan, merasa itu bagian keyakinannya. Makanya kalau disebut orang Islam menentang Pancasila, ya enggak lah. Orang itu produk dari umat Islam juga, apalagi sila ke-1-nya ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Itu kan, Qul huwa Allahu ahad. Nah, sudah ada kesepakatan seluruh umat Islam. Udah, jadi gitu. Itu pentingnya 1. 2, baru turun ke manusia. Gitu kan, kemanusiaannya harus yang adil dan beradab. Itu gitu. Memang kita juga harus berpikir tentang manusia, tapi kemanusiaannya yang adil dan beradab gitu. Itu sebagai contoh gitu. Terus turun ke persatuan sampai ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi segelintir orang. Adilnya itu. Gitu. Tapi bagi seluruh. Jadi kalau itu adalah kesejahteraan, kemakmuran itu dirasakan seluruh rakyat, bukan oleh sekelompok orang yang seperti sekarang terjadi itu di negeri kita, bahwa kemakmuran kesejahteraan dirasakan oleh sekelompok orang, kekuasaan juga oleh oligoi, oleh oligarki. Terakhir Pak, ini kita kan rakyat Indonesia itu mayoritas Muslim Pak, udah 80 lebih lah persen mayoritas Muslim. Tapi dalam politik itu belum pernah rasanya itu bersatu gitu Pak. Itu kenapa dan apa yang harus dilakukan? Ya sih. 1, mungkin al-Islam mahjubun bil muslimin. Ya gitu ya. Memang Islam ini ketutupnya oleh kaum muslimin sendiri. Berarti kita harus melepaskan kejahilan diri. Gitu ya. Kita harus mencerdaskan lah. Cerdas dalam beragama. Gitu. Jadi harus punya keyakinan bahwa Islam ini mampu menjadi jalan keselamatan. Yakin bahwa Islam itu bisa mensejahterakan. Itu. Jadi dengan begitu pandangan keagamaannya fungsional. Gitu. Berfungsi agama itu. Gitu ya. Ya, itu harus dirasakan dulu sehingga kalau disebut udkhulu fisil mikafah, masuklah dalam Islam keseluruhan utuh gitu ya.
itu utuh dalam multidimensinya, sosialnya, ekonominya, politiknya, kesehatannya, pendidikannya, gitu kan. Kita yakin bahwa Islam bisa masuk ke ruang-ruang itu, dan bukan hanya bisa, harus. Itu. Nah, artinya ilmu dulu. Gitu. Iya. Iya kan? Nah, di kita ilmunya parsial. Yang kemudian kita bahasakan sekuler. Gitu. Jadi muslim yang berpandangan sekuler. Agama sih beragama. Muslim si muslim. Muslim tuh muslim. Tapi agama itu hanya untuk ruang tertentu. Ruang lain enggak. Urusan sosial, urusan politik gitu kan, urusan hukum, itu rasanya nggak ada ruang agama itu. Salah kalau begitu gitu. Nah, yang menghembus-hembuskan begitu, itu masuk gitu ke kaum muslimin gitu. Jadi umat Islam sendiri pecah dalam pemandangan soal al-Islamnya. Itu. Akhirnya berimplikasi pada pandangan politik. Akhirnya ke politik gitu. Padahal dalam Al-Quran sendiri sudah ditegaskan dengan klik. Semua Rasul itu berpolitik. Laqad arsalna rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquma nasu bil qisti wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'ul linnas. Itu aliya'lam Allahu ma yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Surat Al-Hadid itu. Itu digambarkan di situ. Semua nabi-nabi itu ya punya peran dalam konteks memproduk hukum. Gitu. Dia punya peran untuk menjadi penimbang pelaksanaan hukum. Gitu. Kemudian dia juga punya hadid, besi yang kuat untuk melakukan eksekusi. Gitu. Kalau kita buat fungsi-fungsi dalam kenegaraan, itu fungsi legislatif, yudikatif, eksekutif. Jadi nabi-nabi itu diberi amanat oleh Allah untuk 3 fungsi ini. Gitu. Jadi menggambarkan bahwa kita tidak jauh dengan politik, bahkan melekat. Itulah yang salah sekarang ini, jauhkan agama dari politik. Jangan bawa-bawa politik ke masjid. Jangan bawa-bawa politik ke agama. Itu pandangan sekuler. Dan itu ingin menggerus dan melumpuhkan kekuatan keagamaan umat Islam. Gitu. Dan kita termakan gitu oleh racun itu gitu, klik gitu. Saya kira ini harus kita kembalikan ke basis, ke akar, ke pemaknaan yang benar hubungan antara Islam dan politik. Luar biasa ini. Ini harus berlanjut ini, tapi waktunya sudah. Ya Allah. Ini belum selesai. Ini ngopi sore. Kita ngopi lagi. Kita ngopi lagi dengan pembahasan. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin tahu tentang apa, silahkan tulis di komen. Apa nih yang perlu kita bahas bersama Pak Rijal. Nanti kita undang lagi, kita ngobrol lagi lebih jauh. Saya pandangan pemahaman Pak Rijal tentang politik, agama, pemerintahan, saya rasa kalau bahasa Sunda masagi. Jadi bukan hanya pemahaman politik dari barat, tapi dari Islamnya pun kuat. Jadi melengkapi antara sesamanya. Kalau ada sebagian orang yang memaham politiknya itu ya produk dari hasil belajar dari barat, tapi kalau Pak Rijal itu sia-sia ya Pak ya. Kalau kita hanya berpolitik atau apapun itu hanya untuk duniawi ya sia-sia. Untuk apa? Karena kita punya kehidupan yang kekal nanti gitu, yang tujuan kita itu nanti ke sana. Kalau dihabiskan sekarang di sini ya sia-sia, tidak ada bekal untuk di sana. Nanti kita akan berlanjut mudah-mudahan. Terima kasih. Siap. Sami-sami. Klik. Tinggal klik aja. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Tetap diklik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak ini Pak. Mangga.